Bupati Gunung Kidul bangga, Veda Ega Pratama jadi inspirasi generasi muda Indonesia. Prestasi pembalap muda asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama, terus mengundang perhatian dan kebanggaan dari berbagai pihak. Tidak hanya masyarakat Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan Veda yang berhasil mengharumkan nama daerah hingga ke ajang Moto3 dunia. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntaningsih menyampaikan rasa bangganya terhadap Veda Ega Pratama. Menurutnya, Veda bukan hanya seorang atlet balap, tetapi juga simbol semangat, kerja keras, dan kebanggaan Kabupaten Gunung Kidul yang mampu bersaing di level internasional. Dalam sebuah acara nonton bareng Moto3 yang digelar pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama ratusan warga, Bupati memberikan dukungan langsung kepada Veda. Ia menilai perjuangan Veda membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas latihan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi dunia. Perjalanan Veda memang penuh inspirasi. Berawal dari latihan dengan fasilitas sederhana di Gunung Kidul, kini ia mampu bersaing dengan para pembalap terbaik dunia di ajang Moto3. Kisah tersebut menjadi motivasi bagi anak-anak muda Indonesia untuk terus mengejar mimpi mereka dengan kerja keras dan disiplin. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bahkan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan olahraga otomotif di daerah, termasuk mewacanakan pembangunan sirkuit permanen agar lahir lebih banyak talenta seperti Veda Ega Pratama. Semoga dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Indonesia menjadi tambahan semangat bagi Veda Ega Pratama untuk terus meraih prestasi yang lebih tinggi dan membawa merah putih berkibar di panggung balap dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Veda Ega Pratama mampu meraih podium dan menjadi juara dunia Moto3 di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Veda Ega Pratama dan dunia balap Indonesia. Prestasi Veda Ega Pratama di ajang Moto3 terus membanggakan masyarakat Gunung Kidul. Dalam skenario ini, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menggelar acara penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan Veda yang telah mengharumkan nama daerah di kancah internasional. Bupati Gunung Kidul menyerahkan sebuah hadiah simbolis kepada Veda Ega Pratama sebagai ungkapan terima kasih dan dukungan agar ia terus berprestasi. Momen tersebut disambut meriah oleh masyarakat yang hadir dan menjadi simbol kebanggaan bagi warga Gunung Kidul. Raffi Ahmad meminta foto bersama Veda sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraihnya. Meski demikian, tidak ada keterangan resmi yang mengonfirmasi isi percakapan tersebut, sehingga informasi itu masih sebatas narasi dalam video. Momen tersebut kemudian ramai dibagikan kembali oleh warganet di berbagai platform media sosial dan memunculkan beragam tanggapan dari penggemar. Prestasi jadi alasan mendapat dukungan. Terlepas dari narasi yang berkembang, Veda Ega Pratama memang menjadi salah satu pembalap muda Indonesia yang tengah mencuri perhatian lewat penampilannya di ajang balap internasional. Dalam beberapa seri balapan musim ini, Veda menunjukkan perkembangan performa dengan mampu bersaing bersama para pembalap dari berbagai negara. Penampilannya tersebut membuat namanya semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Video YouTube itu juga menyoroti perjalanan Veda selama menjalani kompetisi. Ia digambarkan beberapa kali harus memulai balapan dari posisi yang kurang menguntungkan, tetapi tetap berusaha memperbaiki posisi hingga mampu finish lebih baik. Semangat pantang menyerah itulah yang dinilai menjadi salah satu faktor meningkatnya dukungan publik terhadap pembalap muda tersebut. Rendah hati di luar lintasan. Selain prestasi, video tersebut juga menggambarkan Veda sebagai sosok yang sederhana dan dekat dengan para penggemarnya. Narasi menyebut Veda tetap bersikap rendah hati meski mulai dikenal luas. Ia juga disebut selalu membawa nama Indonesia setiap kali tampil di ajang internasional, sehingga menjadi kebanggaan bagi banyak masyarakat. Kombinasi antara prestasi di lintasan dan sikap rendah hati membuat Veda memperoleh apresiasi dari berbagai kalangan. Dukungan yang terus mengalir menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap kiprah pembalap muda Indonesia itu di level internasional. Meski demikian, sejumlah bagian dalam video, termasuk narasi mengenai percakapan dengan Raffi Ahmad, belum dapat dipastikan kebenarannya melalui sumber resmi. Karena itu, informasi tersebut perlu disikapi secara proporsional, hingga terdapat konfirmasi dari pihak terkait.
Bagi dua pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama, kepulangan ke tanah air bukan sekedar menikmati waktu libur. Di tengah ketatnya persaingan balap dunia, momen kembali ke rumah justru menjadi kesempatan untuk memulihkan kondisi mental, sekaligus mengumpulkan energi baru sebelum kembali berlaga. Mario Aji yang tampil di kelas Moto2 dan Veda Ega di Moto3 memanfaatkan jeda kompetisi usai seri Jerman untuk berkumpul bersama keluarga. Setelah balap di Jerman, ada libur sekitar 3 minggu sebelum seri berikutnya di Inggris. Kepulangan kali ini sekaligus bertemu dengan keluarga, ungkap Mario Aji dalam rangkaian kegiatan menuju Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Jakarta, Jumat 17 Juli 2026. Bagi keduanya, suasana rumah, makanan khas Indonesia, hingga kebersamaan dengan keluarga menjadi cara terbaik untuk mengembalikan semangat sebelum kembali menghadapi kerasnya persaingan di lintasan. Pulang ke rumah memberikan energi positif yang berbeda, tambah Veda Ega. Dengan kondisi mental yang lebih segar, Mario dan Veda berharap mampu tampil maksimal pada sisa musim balap, sekaligus saat tampil di hadapan publik sendiri dalam MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok 9-11 Oktober mendatang. Kepulangan Mario dan Veda juga diisi dengan berbagai kegiatan promosi MotoGP Indonesia melalui Indonesian Homecoming Tour yang berlangsung di Jakarta. Rangkaian acara dimulai dari fans meet and greet di Hotel Art Hotel dan Anjungan Sarina, kemudian dilanjutkan dengan konvoi bersama komunitas Honda dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Sarina. Kehadiran dua pembalap tersebut disambut antusias ribuan penggemar yang memenuhi sejumlah titik sepanjang rute konvoi. Dalam kesempatan itu, Mario dan Veda mengajak masyarakat Indonesia datang langsung ke Mandalika untuk memberikan dukungan dari tribun. "Saya bangga bisa balapan di Mandalika sebagai tuan rumah. Saya dan Mas Mario pasti akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia," kata Veda. Ia menambahkan rasa tidak sabarnya merasakan atmosfer berkendara di depan para pendukung sendiri. Karena itu, dia berharap masyarakat Indonesia bisa memenuhi tribun sirkuit dan memberikan dukungan langsung. Gila, Raffi Ahmad beri hadiah untuk Veda Ega. Yang paling mengejutkan, hadiah tersebut berupa uang. Banyak artis-artis mulai beri semangat untuk Veda Ega. Tonton sampai habis ya, mari kita bahas. Halo sahabat otomotif, kabar mengejutkan datang dari bintang muda balap Indonesia, Veda Ega Pratama. Sosok yang sedang mencuri perhatian di ajang Moto3 ini kembali menjadi sorotan publik setelah bertemu dengan Raffi Ahmad dalam sebuah acara penyambutan di Indonesia. Momen tersebut langsung ramai dibahas oleh para penggemar. Banyak yang penasaran dengan bentuk dukungan yang diberikan kepada Veda. Bahkan muncul berbagai spekulasi di media sosial mengenai kemungkinan adanya hadiah spesial. Namun hingga saat ini, yang telah dikonfirmasi adalah Raffi Ahmad memberikan dukungan dan apresiasi kepada Veda sebagai salah satu talenta muda Indonesia yang mengharumkan nama bangsa. Raffi juga menyampaikan rasa bangga atas perjuangan Veda di ajang balap dunia dan berharap pembalap muda ini terus berkembang hingga mampu bersaing di level MotoGP. Dukungan dari tokoh publik seperti Raffi tentu menjadi suntikan semangat bagi Veda untuk terus mengukir prestasi. Menurut kalian, apakah Veda Ega Pratama layak mendapatkan apresiasi atau hadiah khusus atas perjuangannya membawa nama Indonesia di kancah internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Veda Ega Pratama dan dunia Moto3. Banyak penggemar berharap dukungan dari tokoh-tokoh nasional dapat terus mengalir untuk Veda Ega agar semakin termotivasi meraih prestasi yang lebih tinggi. Jika suatu saat penghargaan atau hadiah benar-benar diberikan, tentu itu akan menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras Veda membawa nama Indonesia di kancah internasional. Veda Ega Pratama kembali menjadi perhatian publik setelah kepulangannya ke Indonesia usai menjalani rangkaian balapan internasional. Sambutan hangat dari para penggemar hingga narasi mengenai pertemuannya dengan Raffi Ahmad ramai diperbincangkan di media sosial. Nama Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian berkat performanya di berbagai ajang balap internasional. Pembalap muda Indonesia itu dinilai mampu menunjukkan perkembangan positif sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat pencinta balap. Dalam sebuah video yang beredar di YouTube, kepulangan Veda Ega Pratama digambarkan mendapat sambutan meriah dari para penggemar di bandara. Video tersebut juga memuat narasi mengenai pertemuan Veda dengan Raffi Ahmad. Namun, isi percakapan yang ditampilkan dalam video itu belum dapat diverifikasi secara independen. Sambutan penggemar jadi sorotan. Video tersebut menggambarkan area kedatangan bandara dipenuhi penggemar yang ingin menyambut Veda. Mereka membawa bendera merah putih, poster, hingga atribut balap sebagai bentuk dukungan kepada pembalap muda Indonesia tersebut.
Narasi video menyebut para pendukung datang dari berbagai daerah untuk menyaksikan langsung kepulangan Veda setelah menyelesaikan agenda balap di luar negeri. Suasana disebut semakin meriah ketika Veda keluar dari area kedatangan dan menyapa para penggemar. Di tengah keramaian, Veda digambarkan tetap meluangkan waktu untuk melambaikan tangan, menyapa pendukung, serta berinteraksi dengan anak-anak yang hadir. Sikap ramah tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak penggemar terus memberikan dukungan kepadanya. Narasi pertemuan dengan Raffi Ahmad. Salah satu bagian yang paling menarik perhatian dalam video tersebut adalah narasi mengenai pertemuan Veda Ega Pratama dengan Raffi Ahmad. Dalam video dikisahkan Raffi Ahmad memberikan ucapan selamat atas pencapaian Veda di dunia balap. Narasi itu juga menyebut Raffi mengaku terkesan melihat besarnya antusiasme masyarakat terhadap pembalap muda tersebut. Veda juga harus menjaga konsistensi karena Hakim Danis terus memberikan tekanan dari posisi ke-7. Pembalap Malaysia itu telah mengoleksi 86 poin atau hanya terpaut 4 angka dari Veda. Di bawah mereka terdapat Valentin Perone dengan 79 poin, Matteo Bertele 60 poin, serta David Muñoz yang melengkapi 10 besar dengan 52 poin. Persaingan Rookie of the Year memanas. Selain klasemen utama, perebutan gelar Rookie of the Year juga menjadi perhatian. Brian Uriarte masih memimpin klasemen rookie berkap raihan 127 poin. Namun, Veda Ega Pratama tetap menjadi pesaing terdekat dengan koleksi 90 poin. Hakim Danis menempati posisi ketiga dengan 86 poin, disusul Rico Salmela yang mengumpulkan 51 poin, dan Jesus Rios dengan 44 poin. Selisih poin yang tidak terlalu jauh membuat persaingan pembalap debutan diperkirakan akan berlangsung hingga seri penutup musim. Silverstone jadi awal paruh kedua musim. Paruh kedua Moto3 2026 akan dimulai di sirkuit Silverstone, Inggris pada 9 Agustus 2026. Setelah itu, para pembalap akan menjalani rangkaian balapan di Aragon, San Marino, Austria, Jepang, Indonesia, Australia, Malaysia, Qatar, Portugal, hingga Valencia sebagai seri penutup. 11 balapan tersisa akan menjadi kesempatan terakhir bagi setiap pembalap untuk memperbaiki posisi klasemen sekaligus mengamankan target masing-masing. Bagi Veda Ega Pratama, konsistensi meraih poin di setiap seri akan menjadi kunci untuk mengejar posisi 5 besar sekaligus mempertahankan peluang menjadi Rookie of the Year terbaik pada musim Moto3 2026. Antusiasme menyambut MotoGP Indonesia 2026 terus menunjukkan tren positif. Seluruh tiket early bird untuk seri yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, telah habis terjual hanya dalam waktu sekitar sepekan. Direktur Operasional Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC, Troy Reza Waroka mengungkapkan penjualan awal tiket tersebut telah menghasilkan transaksi senilai sekitar 2,4 miliar rupiah, jauh lebih cepat dibanding penyelenggaraan tahun lalu. Kalau kita lihat angka penjualan sudah di angka setara 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan bari penuh, kata Troy dikutip dari Antara. Menurut Troy, pencapaian tersebut menjadi sinyal tingginya minat masyarakat terhadap MotoGP Indonesia 2026, meski balapan masih akan berlangsung beberapa bulan lagi. Kalau sekarang masih lama, waktu pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Makanya sekarang kami ada tagar Indonesia mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ujarnya. Troy menilai salah satu faktor yang mendorong lonjakan penjualan tiket adalah kehadiran 2 pembalap Indonesia yang dipastikan tampil di seri Mandalika. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan memiliki wakil di 2 kelas Grand Prix sekaligus pada balapan kandang. Mario Aji dijadwalkan tampil di kelas Moto2, sedangkan Veda Ega Pratama akan menjalani debutnya di Moto3 Indonesia sebagai rookie Honda Tim Asia. Antusiasme menyambut MotoGP Indonesia 2026 terus menunjukkan tren positif. Seluruh tiket early bird untuk seri yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok telah habis terjual hanya dalam waktu sekitar sepekan. Direktur Operasional Injourney Tourism Development Corporation, ITDC, Troy Reza Waroka, mengungkapkan penjualan awal tiket tersebut telah menghasilkan transaksi senilai sekitar 2,4 miliar rupiah, jauh lebih cepat dibanding penyelenggaraan tahun lalu. Kalau kita lihat angka penjualan sudah di angka setara 2,4 miliar rupiah, tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru penuh, kata Troy dikutip dari Antara. Menurut Troy, pencapaian tersebut menjadi sinyal tingginya minat masyarakat terhadap MotoGP Indonesia 2026, meski balapan masih akan berlangsung beberapa bulan lagi. Kalau sekarang masih lama, waktu pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Makanya sekarang kami ada tagar Indonesia mendunia, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Troy menilai salah satu faktor yang mendorong lonjakan penjualan tiket adalah kehadiran 2 pembalap Indonesia yang dipastikan tampil di seri Mandalika. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan memiliki wakil di 2 kelas Grand Prix sekaligus pada balapan kandang.
Mario Aji dijadwalkan tampil di kelas Moto2, sedangkan Veda Ega Pratama akan menjalani debutnya di Moto3 Indonesia sebagai rookie Honda Tim Asia. Kehadiran kedua pembalap tersebut diharapkan mampu meningkatkan antusiasme penggemar balap motor nasional, sekaligus menjadi daya tarik tambahan bagi penonton untuk hadir langsung di sirkuit Mandalika. Semangat itu juga tercermin dalam kampanye Indonesia Mendunia yang diusung penyelenggara untuk menyambut gelaran MotoGP Indonesia tahun ini. Melihat respon positif sejak penjualan tiket dibuka, ITDC optimistis jumlah penonton MotoGP Indonesia 2026 akan melampaui penyelenggaraan musim sebelumnya. Selain menyajikan aksi balap dari para pembalap dunia, panitia juga menyiapkan konsep hiburan dan sportainment yang diklaim lebih segar untuk meningkatkan pengalaman penonton sepanjang akhir pekan balapan. Berbagai program tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak penggemar, baik dari Indonesia maupun mancanegara, untuk datang langsung ke Mandalika. MotoGP Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit. Dengan tiket early bird yang ludis lebih cepat dibanding tahun lalu, serta kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama sebagai wakil Indonesia, seri Mandalika tahun ini diproyeksikan menjadi salah satu penyelenggaraan dengan antusiasme penonton tertinggi sejak MotoGP kembali digelar di tanah air. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada musim perdana debutnya di kompetisi Moto3 2026. Meski demikian, pembalap asal Gunung Kidul ini menegaskan tidak ingin terbebani dengan target meraih gelar Rookie of the Year. Hingga paruh musim kompetisi Moto3 2026, dilansir dari Detik Sport, Veda Ega tercatat telah menyelesaikan 11 balapan bersama Honda Tim Asia. Pembalap berumur 17 tahun tersebut sukses mengamankan 2 kali podium ketiga, serta 6 kali finish di posisi 10 besar. Dari total balapan yang telah dilalui, Veda Ega juga sempat mengalami 2 kali gagal finish dan 1 kali menyelesaikan balapan di urutan ke-16. Hasil ini menempatkan dirinya di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 lewat perolehan 90 poin. Dalam persaingan kategori pembalap pendatang baru, posisi Veda Ega berada di peringkat kedua. Dia berada di bawah pembalap Brian Uriarte yang menempati peringkat kedua klasemen keseluruhan dengan koleksi 127 poin. Sementara itu, posisi tepat di bawah Veda Ega ditempati oleh pembalap asal Malaysia, Hakim Hanis. Rival terdekatnya tersebut membayangi di peringkat ketiga kategori rookie dengan raihan total 86 poin. Peluang Veda Ega untuk menyabet predikat pembalap pendatang baru terbaik masih terbuka sangat lebar. Pasalnya, kalender kompetisi balap Moto3 2026 masih menyisakan 11 seri balapan yang harus diselesaikan. Saat dimintai keterangan mengenai peluang merebut gelar penghargaan tersebut, Veda Ega mengaku tidak menjadikannya sebagai prioritas utama. Dia mengungkapkan ada target lain yang lebih ingin dicapainya musim ini. Iya, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi ya memang rookie tahun ini hampir semua kuat-kuat. Seperti Brian yang kemarin menang dan Hakim yang menang. Tapi saya nggak fokus buat dapetin gelar Rookie of the Year, karena juga ini tahun pertama saya di Moto3, kata Veda Ega kepada pewarta di Senayan, Jakarta, Selasa 15 Juli. Pembalap muda berbakat ini memilih untuk memusatkan fokusnya pada proses adaptasi dan pembelajaran di atas lintasan balap dunia. Jadi ya, saya mencoba untuk mengoleksi poin sebanyak mungkin. Dan juga ya, jadi apa, tambah pengalaman saya lah, kata dia menambahkan. Persaingan ketat di ajang Moto3 2026 akan kembali bergulir setelah jeda paruh musim kompetisi. Seri balapan berikutnya dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone dalam gelaran GP Inggris pada 9 Agustus 2026. Halo sahabat otomotif, selamat datang kembali di channel kami. Gila! Ini benar-benar mengejutkan. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini bukan karena aksinya di lintasan balap, melainkan karena muncul kabar yang ramai dibahas di media sosial. Sejumlah unggahan dan komentar netizen berspekulasi bahwa Veda Ega diduga membawa seorang wanita yang disebut-sebut sebagai pacarnya saat pulang ke Indonesia. Kabar tersebut langsung memicu rasa penasaran para penggemar. Banyak yang mencoba mencari tahu siapa sosok wanita yang terlihat bersama Veda. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Veda Ega maupun pihak terkait yang mengonfirmasi bahwa wanita tersebut adalah pacarnya. Terlepas dari rumor yang beredar, kepulangan Veda Ega tetap disambut hangat oleh para penggemar. Setelah menjalani berbagai seri balapan internasional, Veda mendapat banyak dukungan dan ucapan semangat agar terus meraih prestasi serta mengharumkan nama Indonesia di ajang balap dunia. Menurut kalian, apakah wanita yang ramai dibicarakan itu memang pacar Veda Ega atau hanya teman maupun rekan perjalanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus Veda Ega Pratama dalam setiap balapannya. Like video ini, bagikan kepada teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar dunia balap Indonesia.
Terima kasih sudah menonton. Gila, benarkah ini yang selama ini ditunggu para fans? Halo sahabat otomotif, kembali lagi di channel yang selalu menghadirkan kabar terbaru seputar dunia balap. Kali ini publik benar-benar dibuat heboh, nama Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan. Bukan karena aksinya di lintasan, melainkan karena sebuah rumor yang mendadak viral di media sosial. Beredar spekulasi bahwa saat pulang ke Indonesia, Veda Ega terlihat bersama seorang wanita yang langsung memicu rasa penasaran netizen. Tak butuh waktu lama, berbagai komentar bermunculan. Banyak yang menduga wanita tersebut adalah sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai orang spesial dalam kehidupan Veda. Benarkah Veda Ega akhirnya membawa sang kekasih ke Indonesia? Atau semua ini hanyalah kesalahpahaman yang dibesar-besarkan oleh media sosial? Yang pasti, kepulangan Veda Ega disambut dengan penuh antusias oleh para penggemarnya. Dukungan terus mengalir agar pembalap muda kebanggaan Indonesia itu semakin sukses dan mampu meraih podium di ajang internasional. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah wanita yang terlihat bersama Veda memang sosok spesial? Atau hanya teman dan rekan perjalanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Veda Ega Pratama dan dunia balap. Halo sahabat otomotif, selamat datang kembali di channel kami. Belakangan ini media sosial kembali dihebohkan dengan sosok wanita yang disebut-sebut oleh sebagian netizen sebagai pacar Veda Ega Pratama. Kemunculan wanita tersebut langsung menarik perhatian publik dan memicu berbagai komentar. Banyak netizen memuji penampilannya yang dinilai anggun dan menarik. Kolom komentar pun dipenuhi berbagai tanggapan positif. Tidak sedikit yang menyebut bahwa jika benar memiliki hubungan dengan Veda Ega, keduanya terlihat serasi. Kabar mengejutkan datang dari pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama. Setelah menyelesaikan rangkaian balapan Moto3 di Jerman, Veda akhirnya kembali ke tanah air. Namun, bukan hanya kepulangannya yang menjadi sorotan. Media sosial mendadak ramai setelah beredar foto dan video yang memperlihatkan Veda bersama seorang wanita. Dalam waktu singkat, netizen langsung berspekulasi bahwa wanita tersebut merupakan sosok yang selama ini disebut-sebut sebagai orang spesial dalam kehidupan Veda. Komentar pun membanjiri berbagai unggahan. Banyak yang memuji penampilan wanita tersebut dan menyebut keduanya tampak serasi. Tak sedikit pula yang penasaran dengan identitas sebenarnya. Klasemen Moto3 2026 memasuki babak penentuan setelah 11 seri pertama rampung digelar. Meski Maximo Quiles masih memimpin klasemen dengan selisih poin yang cukup jauh, persaingan di posisi 5 besar hingga perebutan gelar Rookie of the Year diprediksi semakin sengit pada paruh kedua musim. Dalam klasemen Moto3 2026, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama masih menjaga peluang memperbaiki posisinya. Dengan koleksi 90 poin, Veda kini berada di peringkat ke-6 dan hanya terpaut 19 poin dari David Almanza yang menghuni posisi kelima. Situasi tersebut membuat peluang Veda menembus 5 besar klasemen masih terbuka, mengingat masih tersisa 11 seri yang akan berlangsung hingga akhir November 2026. Maximo Quiles masih sulit dikejar. Hingga seri ter-11, Maximo Quiles masih kokoh di puncak klasemen sementara Moto3 dengan raihan 231 poin. Keunggulan tersebut membuat pembalap asal Spanyol itu unggul cukup jauh atas Brian Uriarte yang berada di posisi kedua dengan 127 poin. Keunggulan tersebut membuat pembalap asal Spanyol itu unggul cukup jauh atas Brian Uriarte yang berada di posisi kedua dengan 127 poin. Persaingan justru berlangsung lebih ketat di bawahnya. Alvaro Carpe menempati posisi ketiga dengan 126 poin, hanya terpaut satu angka dari Uriarte. Marco Morelli berada di posisi keempat dengan 115 poin, sedangkan David Almanza melengkati 5 besar dengan 109 poin. Veda Ega berpeluang salib 5 besar. Veda Ega Pratama masih bertahan di posisi ke-6 klasemen dengan total 90 poin. Meski belum mampu menembus 5 besar, peluang pembalap Indonesia tersebut masih cukup besar karena selisih poin dengan David Almanza belum terlalu jauh.